NEOM adalah salah satu megaproyek pembangunan paling ambisius dan viral di dunia saat ini, dipimpin oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, sebagai bagian dari visi transformasi ekonomi negara, Saudi Vision 2030. Berikut adalah rincian utama tentang NEOM. 1. Konsep dan tujuan utama. Nama NEOM merupakan singkatan dari kata Yunani neo, baru, dan huruf awal dari kata Arab mustakbal, masa depan. Lokasi, dibangun di Provinsi Tabuk, Barat Laut Arab Saudi, dekat Laut Merah dan Teluk Aqaba. Lokasi ini strategis karena 10% perdagangan dunia mengalir melalui Laut Merah. Tujuan, menciptakan laboratorium kehidupan dan pusat inovasi global. Mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi, mengurangi ketergantungan pada minyak. Menjadi model kota masa depan yang berorientasi pada keberlanjutan, teknologi canggih, dan sistem hidup yang lebih liberal. Seluruh operasional kota direncanakan menggunakan 100% energi terbarukan. Biaya, anggaran awal proyek ini mencapai 500 miliar dolar USD, sekitar 7.660 triliun rupiah. Didanai oleh Dana Investasi Publik, PIF Saudi. 2. Mega proyek dalam NEOM Region. NEOM terdiri dari beberapa wilayah utama yang memiliki konsep unik. Yang paling viral adalah nama proyek, konsep utama, poin viral. The Line, kota linear garis lurus, sepanjang 170 km, tinggi 500 meter, dan lebar hanya 200 meter. Tidak ada jalan raya, mobil, atau emisi karbon. Seluruh infrastruktur, perumahan, kantor, sekolah, berada dalam satu struktur kaca cermin yang masif. Transportasi mengandalkan kereta cepat bawah tanah yang menghubungkan ujung ke ujung dalam 20 menit. Oksagon, kota industri terapung berbentuk segi 8, oktagon, di Laut Merah. Akan menjadi struktur terapung terbesar di dunia, dirancang sebagai pusat logistik terintegrasi, dan pelabuhan canggih yang bebas emisi. Trojena, destinasi wisata pegunungan yang dilengkapi dengan resort ski dan area luar ruangan. Menciptakan resort ski pertama di kawasan Gulf Cooperation Council, GCC, meskipun berada di wilayah gurun. Trojena ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Winter Games 2029. Sindalah, pulau resort mewah di Laut Merah, yang menargetkan pariwisata ultra mewah. Destinasi pertama dari NEOM yang ditargetkan dibuka untuk publik. 3. Perkembangan dan isu terkini. Progres. Pembangunan telah dimulai, terutama untuk infrastruktur dasar dan proyek awal seperti Pulau Sindalah, serta pekerjaan penggalian di sepanjang jalur The Line. Isu kontroversi. Proyek ini sering menjadi perbincangan karena skalanya yang sangat besar, tantangan teknologi yang belum teruji, serta isu sosial terkait relokasi penduduk asli di wilayah pembangunan. Revisi skala. Meskipun ambisinya tetap besar, beberapa laporan menyebut adanya kajian ulang dan potensi pengurangan target populasi awal untuk The Line, serta penundaan pada beberapa fase pembangunan karena pertimbangan finansial dan teknis. The Line mulai terbentuk di Gurun Arab Saudi. Apa yang dulu dianggap sebagai rendering futuristik kini sudah jelas nyata. Jadi, apa tepatnya yang telah dibangun Arab Saudi sejauh ini? Dan apa artinya ini bagi masa depan proyek senilai 8 triliun dolar ini? Melihat lebih dekat gurun hari ini, Anda akan melihat kota itu mulai terbentuk. Sebuah parit dengan lebar lebih dari 1 km telah diukir di pasir. Parit ini membentuk fondasi tempat dinding cermin The Line seharusnya menjulang. Alat berat bekerja tanpa henti dengan truk-truk yang mengangkut panel beton pracetak dan penyangga baja. Dari citra satelit, kita bisa melihat area penimbunan yang tersebar seperti kota sementara, deretan pipa, dan tumpukan besar bahan bangunan. Di sini, Anda dapat melihat kam kerja yang diterangi lampu sorot di malam hari, dipenuhi ribuan pekerja, insinyur, dan perencana. Di beberapa area, inti vertikal berupa kerangka terlihat, garis besar awal dari apa yang pada akhirnya dapat menjadi struktur layak huni. Meskipun saat ini masih sangat jauh dari dinding cermin, ini adalah bukti bahwa Arab Saudi sedang memobilisasi sumber dayanya pada skala yang menurut banyak orang tidak mungkin. Bagi para pendukung proyek ini, gambar-gambar ini adalah validasi. The Line bukanlah aksi publisitas. Miliaran dolar benar-benar dicurahkan ke dalam konstruksi dan terlihat jelas dipercepat. Namun bagi para kritikus, ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Karena apa yang dibangun hari ini adalah sebagian kecil dari apa yang dijanjikan semula. Ketika The Line pertama kali diluncurkan pada Januari 2021 itu dipasarkan sebagai revolusi generasi dalam cara hidup manusia. Alih-alih pinggiran kota yang luas dan jalan raya tanpa akhir, The Line akan memadatkan seluruh kehidupan kota menjadi satu garis lurus. Di dalam dinding tersebut, 9 juta penduduk akan hidup bertingkat secara vertikal. Apartemen, kantor, sekolah, dan rumah sakit, semuanya berlapis di dalam kota. Sistem transit bawah tanah berkecepatan tinggi dirancang untuk mengangkut orang dari ujung ke ujung hanya dalam 20 menit.
The Line lebih dari sekadar arsitektur, itu dipromosikan sebagai filosofi. Jika umat manusia terus berkembang keluar, mengonsumsi lebih banyak lahan dan lebih banyak energi, urbanisasi pada akhirnya akan melahap planet ini. Tetapi jika kota dibangun ke atas dan dibatasi, jejak kaki dapat menyusut secara dramatis. Namun pada tahun 2024 kenyataan mulai terlihat. Laporan mengungkapkan bahwa alih-alih rentang 170 teks kilometer fase pertama The Line, hanya akan sepanjang 2,4 teks kilometer, dan selesai pada tahun 2030. Ini kurang dari 2 teks% dari ambisi awal. Angka-angka keuangan menjelaskan alasannya. Membangun seluruh wilayah NEOM, proyek payung yang mencakup The Line, pelabuhan industri dan resor mewah, bisa menelan biaya lebih dari 8 teks triliun dolar. Itu lebih dari PDB Jepang dan hampir 2 kali lipat Jerman. Bahkan dengan kekayaan minyak Arab Saudi, ini adalah angka yang mencengangkan. Penskalaan kembali adalah cara untuk menjaga momentum tetap hidup, sambil menurunkan biaya segera. Tetapi itu juga meningkatkan taruhan, karena sekarang seluruh reputasi visi 2030 bertumpu pada apakah zona percontohan ini bahkan dapat membuktikan konsepnya. Namun bagi Arab Saudi, proyek ini bersifat eksistensial.